Suatu saat Presiden Roosevelt harus menyampaikan pidatonya. Sebelum dia menyampaikan pidatonya, dia kena tembak di dadanya. Tetapi Roosevelt tetap berkeras untuk menyampaikan pidatonya. Dengan peluru bersarang di dada dan tulang rusuk yang patah selama 1 jam, Roosevelt menyampaikan pidatonya. Roosevelt setia untuk melakukan tugasnya meskipun ia harus mempertaruhkan nyawanya. Saudara-saudara, setia adalah jujur, dapat diandalkan, dan konsisten. John C. Maxwell pernah mengatakan bahwa keberhasilan adalah sesuatu yang menjadi pijakan untuk keberhasilan yang lainnya. Jadi dia mengatakan ketika seseorang berhasil, maka dia menjadikan keberhasilan itu untuk bertumbuh, berkembang, pijakan untuk keberhasilan yang berikutnya. Jadi dalam apa yang dikatakan oleh Maxwell, kita melihat bahwa kesetiaan juga menjadi kunci keberhasilan dalam karir. Berbicara tentang setia membawa nikmat, pertama-tama kita memahami bahwa kesetiaan berarti dapat diandalkan, jujur, dan konsisten. Memang kesetiaan tidak selalu mudah bagi seseorang yang mau melakukannya. Tetapi selalu yang mau dikatakan bagi kita adalah bahwa kesetiaan ujung-ujungnya akan berbuah manis. Saudara-saudara, Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika, pada suatu saat tertembak ketika dia mau menyampaikan pidatonya. Tetapi dia berkeras untuk menyampaikan pidatonya selama 1 jam dengan peluru bersarang di dada dan salah satu tulang patah di dalam dadanya. Dia tetap setia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya meski harus mempertahankan nyawanya. John C. Maxwell mengatakan, kesuksesan adalah keberhasilan yang berkelanjutan. Jadi ketika seseorang berhasil, dia tidak hanya diam di keberhasilannya, tetapi dari keberhasilannya dia terus bertumbuh, mengembangkan dirinya untuk mencapai keberhasilan yang berikut. Di situ kita melihat bahwa kesetiaan berperan penting untuk kesuksesan seseorang dalam kehidupan. Yang ketiga, saya mengajak kita untuk melihat contoh bahwa kesetiaan akan berbuah manis atau nikmat dalam hidup kita. Bayangkanlah begini. Kalau orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan profesinya masing-masing tidak dapat diandalkan, tidak jujur, tidak konsisten, apa jadinya? Bayangkanlah contoh yang paling sederhana, petugas pengangkut sampah. Apabila dia tidak setia menjalankan tugasnya, saudara-saudara, maka kita akan melihat betapa lingkungan kita berantakan, tidak nyaman, penuh dengan sampah. Kalau Anda merupakan seorang pimpinan di kantor, maka Anda menginginkan pegawai atau pekerja yang bekerja dengan Anda adalah seseorang yang bisa diandalkan. Intinya begini, segala kehidupan ini akan menjadi baik, akan menjadi nyaman bagi kita semua bila orang-orang di sekeliling kita, Anda dan saya termasuk di dalamnya, setia menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Kalau tadi dikatakan dari sudut pandang manusia bahwa kesetiaan adalah hal yang penting, sebagai orang percaya bagaimana Allah memandang tentang hal kesetiaan ini. Saudara-saudara, kesetiaan dalam sudut pandang Allah juga merupakan hal yang penting. Allah setia, setia dengan janjinya, setia memelihara kehidupan kita. Allah juga menghargai kesetiaan yang ada pada diri kita. Dalam perumpamaan tentang talenta, Allah menghargai orang yang menjaga dan mengembangkan talentanya. Memang menjadi setia bukanlah hal yang mudah. Dan kalau jujur diakui, kita adalah orang-orang yang telah gagal menjadi pribadi-pribadi yang setia. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita menyerah dan tidak berusaha untuk menjadi setia. Sebab kesetiaan membawa hal-hal yang baik dalam hidup kita.
Kesetiaan membawa kenikmatan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bagaimana kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih setia? Itu yang kita akan bahas dalam acara Wajah Allah bersama dengan penyiar misteri pada saat ini. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Hal-hal yang bisa kita lakukan supaya menjadikan kita pribadi yang lebih setia, yang pertama adalah usahakanlah untuk menepati janji Anda. Janji adalah sesuatu yang Anda katakan kepada seseorang dan mesti dipenuhi. Janji juga merupakan sebuah komitmen yang harus dipenuhi
entah bagaimana caranya. Sebab itu, jangan mudah untuk mengucapkan janji. Hati-hati dengan kata-kata yang Anda katakan. Kekecewaan merupakan sebuah akibat dari gagalnya janji yang terpenuhi. Terkadang dalam keluarga, ketika Anda sebagai orang tua gagal untuk memenuhi janji Anda kepada anak-anak, ini menimbulkan kekecewaan dalam diri anak-anak. Kekecewaan yang paling besar adalah ketika Anda menjadi orang tua yang tidak bisa diandalkan, tidak bisa memenuhi janji Anda kepada anak-anak Anda. Yang kedua, ketika berbicara tentang janji dalam relasi dengan orang lain, maka kredibilitas kita dapat diandalkan atau konsisten terukur daripada bagaimana kita menepati janji. Saya akan datang ke rumahmu, saya akan membantu kamu, saya akan datang jam sekian. Jangan pandang enteng apa yang Anda janjikan kepada orang lain. Sebab ketika Anda gagal memenuhinya, ada kemunduran, pekerjaan tertunda, waktu terbuang, dan orang lain mungkin akan lebih sulit untuk mempercayai Anda. Janji yang dipenuhi adalah cara untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih setia. Sesudah Anda berusaha untuk menepati janji Anda, menjadi pribadi yang lebih baik, berusaha untuk menjadi setia, kita lanjut ke hal yang berikut. Anda tentunya menginginkan kehidupan yang berhasil, kehidupan yang limpah ruah. Jangan takut karena Tuhan memang merencanakan kita untuk hidup dalam kehidupan yang seperti itu. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita modal untuk sebuah kehidupan yang berhasil, kehidupan yang baik, kehidupan yang limpah ruah. Aku datang supaya memberikan kehidupan yang berlimpah. Nah, apa yang Tuhan berikan? Talenta. Talenta merupakan karunia, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita setia untuk menggunakannya, maka kita akan mendapatkan kebaikan dalam hidup ini. Setia menggunakan talenta kita adalah hal yang berikut untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih setia. Karena kesetiaan untuk menggunakan talenta akan membuat kehidupan kita berkembang. Dalam perumpamaan talenta, dikatakan bahwa talenta yang dimiliki oleh seseorang yang diberikan kepada kita dari Tuhan berkembang, bertambah ketika dia memeliharanya, dia berusaha untuk mengembangkannya. Itu berarti kalau Anda mau berhasil, bukan masalah berapa yang Anda miliki, tetapi masalahnya apakah Anda setia dengan apa yang Anda miliki. Kadang orang mengatakan begini bahwa bagaimana saya bisa berhasil kalau talenta saya kecil dibanding dengan orang lain. Kembali masalahnya bukan seberapa besar talenta yang Anda miliki, tetapi seberapa setia Anda menggunakan talentanya. Talenta Anda itu, ketika Anda menggunakannya dengan setia ditambahkan kepada Anda. Jadi keberhasilan dalam hidup berpulang daripada bagaimana Anda menggunakan talenta itu dengan setia, menjadi kebaikan bagi Anda. Lalu jangan lupa, di dalam diri Anda, Tuhan juga telah menaruh hal-hal tertentu. Ketika Anda setia memakai talenta Anda, Tuhan bisa memberkati orang lain lewat diri Anda. Dan memang talenta itu ditaruh juga untuk Anda bisa memberkati orang lain. Suatu saat seorang dokter melakukan perjalanan dengan kereta api. Setelah 1 jam perjalanan, kemudian dia mendengarkan suara yang keras seperti benturan. Dan dengan cepat dia menyadari bahwa gerbong kereta api yang dia naiki telah terbalik. Dia keluar. Dia melihat bahwa di luar sana ada begitu banyak orang yang mengalami luka-luka, bahkan sekarat. Tetapi apa daya, dia tidak bisa melakukan sesuatu pun untuk bisa menolong orang-orang itu dengan maksimal. Karena dia lupa membawa tas peralatannya. Saudara-saudara, mengembangkan talenta berarti kita siap sedia menunggu kesempatan dari Tuhan dalam hidup ini. Orang bilang begini, saya tidak bisa naik. Saya tidak bisa naik dan berhasil. Seringkali perkataan itu menjadi alasan untuk membenarkan seseorang tidak berhasil. Tapi terkadang bukan Anda tidak mendapatkan kesempatan dari Tuhan, tetapi Anda tidak menyiapkan diri Anda dengan setia untuk saat yang Tuhan tentukan untuk naik. Ya memang setia untuk menggunakan
talenta Anda, mengembangkannya, akan membawa Anda kepada kehidupan yang nikmat, meskipun itu penuh dengan perjuangan. Ketika Anda berusaha menyiapkan diri Anda, mengetahui apa yang Anda miliki, yang Tuhan berikan, siap untuk kesempatan yang Tuhan berikan, maka Anda akan meraih keberhasilan, kenikmatan dalam hidup ini. Terus ke yang berikut. Kalau kita sudah berupaya untuk menepati janji, mengembangkan talenta, hal yang berikut adalah menggunakan waktu kita dengan baik. Setiap orang diberikan waktu yang sama, 1 kali 24 jam dalam sehari. Tetapi masalahnya, bagaimana kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang baik. Setia menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Nah, suatu saat seseorang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, biarkanlah saya menikmati rahmat-Mu, berkatilah saya, sehingga hidup saya tidak berkekurangan. Dia berdoa kepada Tuhan, 1 minggu kemudian dengan penuh pengharapan, dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan kelimpahan dalam kehidupannya. 1 minggu berlalu, tidak terjadi apa-apa. Tetapi orang itu masih percaya Tuhan akan memberkati dia. 3 bulan berlalu, tidak terjadi apa-apa. Orang itu kemudian merasa tidak percaya, merasa bimbang, dan dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana bisa? Saya sudah berdoa dengan tekun, saya meminta dari Tuhan, tetapi saya tetap masih berkekurangan. Apa yang salah? Tiba-tiba terdengar jawaban dari langit. Kalau mau tidak berkekurangan, kerja dong. Begitu jawaban Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang harus kita lakukan untuk setia membawa kenikmatan, maka gunakanlah waktu yang Tuhan berikan itu dengan baik. Seringkali banyak orang menyesal di akhir kehidupannya dengan mengatakan begini, seandainya saja dulu saya menggunakan waktu saya dengan baik, maka saya tidak akan seperti ini. Seandainya dulu kesempatan itu saya pakai dengan sebaik-baiknya, maka kehidupan saya tidak akan di sini. Seandainya waktu diberikan oleh Tuhan untuk kita mencapai hal-hal yang baik dalam hidup ini. Tapi bagaimana kita menggunakannya, itu yang menjadi masalah. Waktu tidak akan pernah kembali, tidak akan sama. Tidak akan pernah sama. Setiap orang yang menyia-nyiakan waktunya tidak bisa menebusnya kembali. Waktu terus berlalu, bergulir, bahkan terkadang begitu cepat. Sebab itu, kesetiaan menggunakan waktu yang Tuhan berikan merupakan kunci kehidupan yang nikmat dan nyaman. Ketika kita menggunakan waktu kita dengan baik, kita bisa mengharapkan hal-hal baik kita dapatkan dalam kehidupan ini. Kehadiran teman yang setia dalam kehidupan ini juga merupakan hal yang penting. Karena itu, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih setia, kita harus belajar untuk menjadi setia kepada teman-teman kita. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Teman yang setia sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Karena teman yang setia bisa diandalkan pada saat baik. Ketika keadaan baik, ketika sukses, butuh seseorang untuk tetap mengingatkan kita dan menginjak tanah, menginjak bumi, tetap rendah hati. Terkadang dalam kesuksesan semua orang memuji Anda. Tapi pujian-pujian itu bisa menghancurkan kehidupan Anda bila Anda lupa diri. Anda butuh seorang sahabat untuk tetap mengingatkan Anda dan tetap rendah hati. Teman yang setia juga menolong pada saat kita menghadapi keadaan yang sulit. Orang seringkali bilang, kalau berhasil, banyak orang mengaku teman. Tetapi ketika gagal, tidak ada seorang pun yang mau mengaku bahwa dia adalah teman Anda. Sebab itu teman yang setia butuh hadir dalam kehidupan kita, yang selalu konsisten, ada dalam saat baik maupun saat buruk. Kita membutuhkannya. Teman yang setia adalah teman yang tidak menonton pada saat Anda mengalami kesulitan, tetapi siap menolong. Teman yang setia adalah teman yang siap mendengarkan, tetapi tidak menghakimi. Teman yang setia siap untuk mengkonfrontasi Anda.
ketika Anda melakukan kesalahan. Teman yang setia berjuang sekuat tenaga untuk menjadikan Anda baik. Sekalipun Anda bodoh, melakukan hal-hal yang bodoh, tetapi dia tetap setia untuk mendukung Anda. Teman yang setia dibutuhkan dalam hidup ini. Supaya kita menjadi orang-orang yang lebih setia, kita harus menjadi teman yang setia kepada orang lain. Mengelola keuangan. Mengelola keuangan juga merupakan cara untuk menjadikan Anda pribadi yang lebih setia. Lukas 16 ayat 11 mengatakan begini, "Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?" Tuhan Yesus mengatakan hal ini dengan mengatakan begini, bila Anda tidak dapat dipercayai dengan kekayaan duniawi Anda, Tuhan juga tidak bisa mempercayai Anda dengan harta surgawi. Nah, hal yang penting bagi kita, orang percaya, bagaimana kita mengelola keuangan kita. Apakah kita menjadi pribadi yang setia memberikan kepada Tuhan apa yang sebenarnya menjadi tanda syukur kita satu, dan juga merupakan hak Tuhan. Karena Dia telah memberkati Anda, Dia pantas untuk mendapatkan persembahan syukur kita. Bagian daripada keberhasilan kita atau uang yang kita terima dalam kerja, dalam usaha yang kita lakukan. Saudara-saudara berbicara tentang setia menggunakan uang Anda atau mengelola keuangan Anda, maka kita berbicara tentang persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Yang pertama prinsip di sini adalah persembahan harus diberikan dengan teratur. Dengan teratur. Dengan teratur artinya tiap hari Minggu bawalah persembahan kepada Tuhan ketika kita masuk di gereja. Ketika kita beribadah kepada Tuhan. Persembahan yang teratur adalah persembahan yang kita berikan terus-menerus. Saat kita merasa nyaman atau tidak nyaman, suka atau tidak suka, persembahan itu mesti diberikan. Jadi persembahan kepada Tuhan diberikan secara teratur, konsisten, terus-menerus. Yang kedua, persembahan juga harus diberikan dengan terencana. Jadi ketika kita mendapatkan uang, gaji, atau pendapatan, kita mendoakannya dan kita merencanakannya. Ini untuk kebutuhan saya, ini untuk pelayanan atau untuk Tuhan. Perencanaan. Setia mengelola keuangan nampak daripada bagaimana kita merencanakan keuangan kita dalam kaitan dengan mempersembahkannya kepada Tuhan. Yang ketiga, berbicara tentang mengelola keuangan, persembahan kepada Tuhan, maka pemberian kita atau persembahan kita haruslah proporsional. Gaji kita sekian juta, yang kita berikan kepada Tuhan cuma sekian ratus ribu. Bagaimana bisa? Proporsional di dalamnya juga menyangkut dengan 1/10 dari pendapatan kita. Kita setia memberikannya pada saat kita mendapatkan uang dalam jumlah yang kecil maupun jumlah yang besar. Terkadang orang bisa saja setia ketika persepuluhannya masih kecil. Tetapi ketika persepuluhannya besar, orang tergoda untuk tidak memberikan persepuluhan itu. Saudara-saudara, untuk menjadi lebih setia, kita diajak untuk berani menjadi pribadi-pribadi yang mengelola keuangan, yang juga merupakan berkat Tuhan dengan setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa, supaya menjadi pribadi yang lebih setia, Anda juga harus menjadi pribadi-pribadi yang setia dalam pekerjaan. Kita mulai belajar setia dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil, ketika kita setia melakukannya, kita mampu untuk melakukan hal-hal yang besar. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai hal-hal yang besar dalam hidup ini tanpa dia berusaha belajar untuk setia dalam hal-hal yang kecil. Seringkali orang melupakan bahwa untuk hal-hal yang besar, orang harus terlebih dahulu setia pada hal-hal yang kecil. Lakukan tugas-tugas yang mesti Anda kerjakan di tempat kerja Anda, di tempat di mana Anda berusaha dengan setia, meskipun itu hal-hal yang kelihatannya remeh-temeh atau kecil. Karena justru dari hal-hal kecil yang Anda lakukan, Anda akan meraih keberhasilan. Orang percaya mestinya harus menjadi pribadi-pribadi yang bisa diandalkan, yang konsisten, yang jujur
ketika berada di tempat bekerja. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri acara Wajah Allah dalam tema setia membawa nikmat. Saya percaya di akhir khotbah ini Anda setuju bahwa kesetiaan meskipun tidak mudah, tetapi kita mesti melakukannya karena ujung-ujungnya akan membawa kebaikan, kenikmatan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, kamu dapat, kamu bisa. Sampai jumpa kembali bersama dengan penyiar ministry di minggu depan. Shalom.